Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk anak-anakku kelas 7. Harapannya Pak Guru menjumpai kalian pada hari ini. Kalian semua dalam keadaan sehat. Sebagaimana biasa di awal pertemuan, kita selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kiranya proses pembelajaran kita pada hari ini disertainya dan dilindunginya. Berdoa kita mulai. Untuk pelajaran kita hari ini adalah pertemuan ke-10 dan yang kita lakukan pertama tadi itu adalah bagian dari kompetisi inti yang pertama dari pelajaran kita hari ini. Dan di layar media sosial kalian saat ini, Pak Guru tampilkan yang menjadi kompetisi inti yang kedua. Mohon itu dibaca dengan baik. Kompetisi inti yang ketiga, mohon dibaca. Kompetensi inti yang terakhir atau yang keempat, tolong dilihat dengan baik, dibaca, dimaknai kalimatnya. Kompetensi dasar pertemuan kita kali ini adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Sampailah kita kepada pembahasan materi kali ini. Anak-anakku sekalian, harapan Pak Guru, kelak kalian menjadi anak yang berdisiplin dan salah satunya adalah berdisiplin dalam mengikuti pelajaran hari ini. Manakala kalian berdisiplin dan itu menjadi karakter kalian, maka kalian menjadi orang yang dicontoh oleh orang lain. Anak-anakku sekalian, kita bicara keadaan fisik wilayah Indonesia dan fokus kita kepada bentuk muka bumi Indonesia. Sebagaimana anak-anak ketahui dan bisa secara kasat mata kalian melihat di luar sana, di alam ini, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu luas dan secara statistik dunia, Indonesia khususnya untuk Asia Tenggara adalah negara yang terluas. Dan permukaan bumi Indonesia terdiri dari yang disebut dengan pulau, ada yang disebut dengan laut, ada yang disebut dengan selat, ada yang disebut dengan tanjung, teluk, dataran rendah, daerah datar, bukit, gunung, lembah, dan lain sebagainya. Barangkali itulah yang dimaksud dengan berbagai bentuk muka bumi Indonesia. Nah, ada beberapa bentuk muka bumi yang khusus Pak Guru jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama yang berkaitan dengan tanjung. Kalau tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Kalau di Lombok ini hanya secara kebetulan saja ada daerah kita yang disebut atau dinamakan dengan tanjung. Tetapi dalam ilmu pengetahuan sosial, tanjung maknanya adalah daratan yang menjorok ke laut. Kemudian sebagai bentuk balasan permukaan bumi, ada juga yang disebut dengan teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke darat. Di sisi lain, ada beberapa kondisi permukaan bumi Indonesia, khususnya daratan, bahwa yang namanya tanjung dan yang namanya teluk itu hampir kita jumpai di setiap pulau, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Dan anak-anakku sekalian, bahwa wilayah Indonesia ini kurang lebih memiliki 13.466 pulau. Begitu banyak. Dan yang disebut tadi
13.466 pulau itu baru pulau yang memiliki nama. Dan masih ada beberapa pulau kecil yang belum diidentifikasi dan belum diberi nama. Anak-anakku sekalian, juga Pak Guru tambahkan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang juga Pak Guru perlu uraikan. Ada tadi yang disebut dengan selat. Selat itu adalah wilayah laut sempit antar dua pulau. Misalnya saja contohnya kalau di Lombok ini dengan Sumbawa, ada laut antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang kemudian kita sebut dengan selat. Namanya adalah Selat Alas. Kemudian kalau antara Lombok dengan Bali juga ada laut sempit dan kita sebut dengan nama Selat Lombok. Dan beberapa selat-selat lain lagi yang ada di antara pulau di Nusantara kita ini. Anakku sekalian, di buku pelajaran kalian dan pelajaran terdahulu juga Pak Guru pernah ingatkan kalian bahwa Indonesia secara keseluruhan luasnya adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri dari luas daratan dan luas lautan. Tadi bisa kita katakan luasnya 1:3, jadi lebih luas laut daripada luas daratan. Khusus untuk daratan adalah 1.922.570 km persegi dan luas lautnya adalah 3.257.483 km persegi. Dari total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Anak-anakku sekalian, materi yang singkat ini tentu saja tidak cukup untuk memperkaya ilmu pengetahuan kalian. Harapan Pak Guru, kalian bisa membaca di buku paket yang kalian sudah miliki. Dan nanti kalian juga nanti akan mengerjakan tugas pembelajaran untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan mengirimkan tugas di Google Classroom dan mohon kalian kerja dengan baik, sempurnakan pekerjaan kalian dan identitas kalian pada lembar jawaban jangan lupa ditulis. Berkali-kali Pak Guru sampaikan, mohon ditulis nama lengkap kalian karena nama kalian yang muncul di grup itu tidak nama kalian sendiri. Mohon di lembar jawabannya kalian menuliskan nama lengkap kalian, kelas, mata pelajaran hari ini, termasuk tanggal pelajaran kita hari ini. Kelengkapan identitas kalian adalah bagian kesempurnaan penilaian yang Pak Guru berikan kepada kalian. Lebih cepat kalian mengirim, maka lebih sempurnalah kalian memiliki nilai yang Pak Guru berikan pada hari ini. Dan akhirnya, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa apa yang telah kita nikmati. Jaga kesehatan, belajar dengan rajin, dan sampai kita jumpa pada pertemuan yang akan datang pada pelajaran yang sama. Selamat mengerjakan tugas.